Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini alhamdulillah ya, Fai dan juga Mustaqim ini berkesempatan untuk bertemu silaturahmi bersama Ustadz Mariono sebagai Ketua Persatuan Mubalik Provinsi Kepri dan konsultan juga mediator konflik keluarga. Yeah. Ada kaitannya dengan topik yang sedang hangat diperbincangkan. Mungkin ikhwan akhwat malah lebih tahu ya, karena beritanya sudah tersebar di mana-mana, yeah, baik di media sosial maupun di media online ya, media massa. Ini berkaitan dengan kasus-kasus yang cukup membuat mungkin sebagian orang tua khawatir terhadap anaknya, kemudian bagi anak yang jadi kekhawatiran juga ya, banyak mendengar kasus-kasus. Nah, ini kita akan bacakan dulu, ada beberapa kasus nih Ustadz nih. Iya, gimana? Dari yang pertama, dari batampos.co.id ya. Iya, betul. Pelajar SMP di Bintan curhat ke ibu karena dicabuli ayah tiri sejak 2019 dan baru ketahuan sekarang ya, tahun 2021 bulan Februari. Ini masih hangat. Ini masih hangat. Iya. Kemudian dari liputan6.com ini ada berita seputar masih sama ya. Jadi ikhwan akhwat, sebentar. Ini kalau di headline-nya adalah pendeta terduga pencabulan gadis muda di Batam tertangkap di Medan. Dan yang terakhir adalah polisi menangkap pimpinan Ponpes di Jombang cabuli 6 santriwati. Ya Allah. Iya. Ini miris kan. Membaca beritanya membuat kita jadi pertama khawatir, kemudian kehati-hatian ya. Nah, ini mungkin karena Ustadz Mariono sering berhadapan dengan keluarga. Sebenarnya apa sih yang terjadi di keluarga kalau sampai akhirnya seperti ini? Oke, baiklah ya semuanya, bahwa seharusnya mereka yang disebutkan 3 kelompok itu ya, pertama adalah orang tua, kemudian pendeta, kemudian juga pimpinan pondok, itu kan seharusnya melindungi anak. Ini kok malah pagar makan tanaman. Pertanyaannya adalah mengapa itu bisa terjadi? Ini memang jawabannya perlu antara satu dengan yang lain kan beda-beda. Kalau masalah orang tua ya, yang di Bintan itu yang baru-baru ini terjadi, sering saya ingatkan di mana-mana bahwa apapun ceritanya, ayah itu adalah orang yang terbaik ya, ayah kandung terutama. Oleh karena itu kepada para istri, kalau ingin cerai pastikan demi anak. Kalau mau menikah lagi pastikan demi anak. Artinya apa? Kalau saya mau cerai misalnya seorang wanita ya, ini kan korbannya anak perempuan, bapaknya yang tak betul. Walaupun ada juga kadang mak yang tak betul. Kalau yang ini kasusnya bapaknya tak betul. Artinya apa? Seorang ibu kalau ingin cerai, bagaimana dengan anak? Kalau anak bakal selamat atau lebih bagus cerai, cerailah. Kalau kira-kira bakal bahaya, jangan cerai. Begitu juga sebaliknya, seorang ibu kalau ingin menikah lagi, pastikan jangan karena keinginan seorang ibu, pasti karena kebutuhan seorang anak. Nah, anak ini kalau kira-kira bakal terlindungi, maka menikahlah. Tapi kalau kira-kira bakal rusak, jangan menikah. Maka pastikan seorang ibu jangan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beriman, tidak baik, karakternya tidak baik, temperamen segala macam, termasuk yang terjadi di Bintan itu. Ya, cuman yang kita sayangkan, mengapa kasusnya sudah agak lama, 2019 ya, kok dilaporkannya sekarang? Nah, ini kan juga timbul tanda tanya. Mudah-mudahan kepolisian nanti menyelidiki apakah memang anaknya ini penakut atau dia dalam keadaan tekanan tinggi.
Kalau memang dalam keadaan tekanan tinggi dari seorang laki-laki, berarti emaknya pun sebenarnya tahu kelakuan bapaknya. Oleh karena itu, untuk kasus yang di Bintan ini, saya ingin ingatkan kepada para istri yang hendak menikah lagi, carilah suami yang baik. Kalau sisi hukum jelas ya, dosa besar pasti, pidana pasti. Saya lebih kepada bagaimana seorang wanita kalau menikah lagi harus mencari suami yang terbaik. Nah, kemudian kalau pada pihak yang terjadi di pendeta di Batam juga ya, kemudian salah satu pondok pesantren katanya di Jawa Timur, tentu kalau pimpinan pondok pesantren salah, ya itu tak bisa dibantah lagi. Kalau pendeta itu salah, iya. Tetapi dua lembaga ini, pesantren dan kependetaan itu kan ada yang di atasnya. Kalau pendeta mungkin ada organisasinya. Kalau di Batam ada namanya IPMB, Ikatan Pendeta Menetap Batam. Nah, gitu kan, karena mereka ada organisasinya. Harapan saya, apapun agamanya termasuk pendeta itu, para pemimpin organisasinya itu perlu mengontrol, perlu membina, karena ternyata para jamaahnya juga kan yang itu kan. Begitu juga yang di pondok pesantren. Saya berharap MUI, Majelis Ulama Indonesia, perlu membina langsung kepada mereka bagaimana kasus itu tidak terulang lagi. Tetapi dari kedua lembaga itu, baik pendeta maupun pesantren, di atasnya ada namanya Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu saya berharap sih, mulai ini kan kasus nasional ya, mulai dari Jakarta, wilayah, kabupaten, kota sampai kecamatan, Kementerian Agama dalam hal ini tidak boleh tinggal diam. Karena di Kementerian Agama itu kan ada dirjen-dirjen yang mengurusi sesuai dengan agamanya. Sebab banyak fakta itu kan hanya yang terungkap, yang tidak terungkap kan banyak. Di Batam juga ada beberapa kali ya, tapi tak perlu kita sebut. Sekarang malah sudah ada yang masih di dalam penjara. Jadi oleh karena itu, asas 2-3 kasus itu, harapan saya sih, kalau yang pertama itu adalah keluarga, hati-hati, terutama para istri. Karena kan bagaimanapun pelindung terbaik anak adalah orang tua. Ketika cerita orang tua, ayah dan ibu, mana yang terbaik itu maknya. Nah, maka maknya harus hati-hati. Kemudian yang pendeta juga begitu, yang pesan begitu. Tapi dari ketiga itu ternyata ketemu muara yang sama, anak kita sekarang dalam ancaman. Justru ancaman itu adalah datangnya dari orang yang terdekat. Saya kira itu. Kalau dilihat dari kasusnya, yang pertama ini Ustaz, berarti kan keluarga itu sudah terbentuk, sudah mempunyai anak, ya usianya sudah dewasa juga ya, masih 14 tahun ya di sini di korban. Nah, sebenarnya ada nggak sih indikasi awal yang harus kita waspadai dulu nih di keluarga? Agar kita juga tidak sampai, jangan sampai lah kejadian kayak gini nih Ustaz. Kalau dari kejadian-kejadian yang udah terjadi itu gimana biasanya keluarga? Begini kan, maaf, hubungan suami istri atau seks itu kan kebutuhan. Maka sudah belum istrinya itu memenuhi kebutuhannya. Maaf, yang terjadi di belakang padang dulu kan begitu juga. Gitu kan? Artinya istri itu sudah belum melaksanakan kewajibannya. Itu dulu. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya, toh terjadi juga, berarti istri tidak salah. Ini kan sama dengan makan. Kalau saya lapar, tentu cari makan lah. Nah, jadi kalau indikasinya tadi, faktor-faktornya itu tentu banyak kajiannya. Yang pasti suami kurang iman. Itu tak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya, tapi tak perlu dibahas itu. Kalau kurang iman pasti. Yang kedua, mungkin istri kurang pelayanan. Nah, itu kan istri kurang pelayanan, suami kurang iman. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini, walaupun itu salah juga ya. Kalau misalnya sang suami itu lapar, masa ia harus anak tiri yang diembat? Kan itu kan masih berseret wanita di luar sana. Walaupun itu tak boleh juga ya. Tapi maksud saya tuh ya, apa ya, carilah dosa yang agak kecil lah, walaupun sama-sama dosa gitu ya. Saya kira itu gitu. Kemudian kan itu mungkin jadi sebuah rambu-rambu di keluarga ya. Dalam kita membina keluarga, rumah tangga,
Kalau kita kan suka bilang 5 tahun tuh cobanya kencang, lewat 5 tahun udah agak tenang gitu. Ternyata badai itu makin kenceng ya Ustaz ya, makin. Ya, di samping itu mungkin begini ya, pengalaman saya juga menyelesaikan konflik. Kalau ada ayah sampai mencabuli anak kandung, kan 5 hari yang lalu kan di Medan juga ya, 4 anak digilir itu. Ada itu, pasti ada beritanya itu. Satu. Yang kedua, banyak kasus itu dipastikan bapaknya itu ada kelainan. Itu ya. Karena dalam Islam ya, ketika sudah nikah dengan ibunya, tidak boleh nikah dengan anaknya kalau ibunya sudah diduhul. Nah, tapi ada faktanya seperti itu, ibunya dibuang, diambil anaknya. Tapi kalau belum duhul bisa, tapi kalau sudah duhul tidak boleh. Ini ibunya masih dipakai, anaknya zina pula, diperkosa pula. Jadi ibarat dosa itu berlipat-lipat dia. Oleh karena itu ya, pasti bapaknya ada kelainan. Kelainan itu ada 2 kemungkinan. Bisa kelainan pengaruh narkoba, pengaruh minuman keras. Kan bisa terjadi itu, minuman keras, narkoba dan segala macam. Memang bisa seperti itu pemicunya. Pemicunya. Yang kedua, dasar bapaknya ini kata kita tuh bajingan tengi. Artinya apa ya? Kurang iman lah, kurang iman yang sangat berat gitu. Narkoba tidak. Nah, itu menurut saya 2. Di samping itu saya juga minta, makanya dalam Islam walaupun itu anak kandung, kalau di rumah jangan menunjukkan auratnya. Gitu. Termasuk ayah, ibu jangan menunjukkan aurat kepada anak. Karena anak nanti akan terangsang tentu melakukannya kepada orang lain. Karena kalau anak wanita tidak mungkin memperkosa bapaknya, kalau anak laki-laki tak mungkin perkosa ibunya, walaupun ada. Kenapa? Ibunya, bapaknya dianggap yang lebih tinggi levelnya, tapi dia melakukan tindakan tak baiknya dengan orang lain, bisa dengan teman sebaya atau dengan PSK. Itu faktanya ya. Kemudian kalau orang tua yang terangsang, itu kan beda, berani dia melakukan tindakan yang dilihat di rumah. Itulah mungkin salah satunya yang kejadian di Bintan itu menurut saya. Ini kan anak tiri, mungkin maknya takut, dirinya takut gitu ya. Kalau saya lihat emaknya, maaf, tukang ngurut kalau nggak salah di ini ya, itu menunjukkan mungkin ekonomi miskin. Nah, jajan tak ada duit, nafsu memuncak. Nah, ada kemungkinan yaitu tadi ya, mungkin tapi ya mungkin pelayanan dari seorang istri kurang maksimal atau apalah. Tapi yang pasti 2 hal itu penting. Di rumah tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan, karena memang tidak boleh dalam ajaran agama. Saya kira itu. Kemudian satu lagi nih Ustaz, pertanyaan mengenai, kan tadi udah orang tuanya nih, sekarang bagi si anak sendiri ada ketidakterbukaan yang mungkin ada ketakutan. Nah, ini bagaimana nih sebagai orang tua mungkin mendidik anak ini seperti apa harusnya Ustaz, sehingga bisa terbuka apapun yang terjadi, pahit gitu. Pertama, banyak orang tua keliru mendidik anak sepertinya benar tapi keliru. Sepertinya benar tapi keliru itu begini. Zaman dulu orang tua boleh memarahi anak, membentak anak, itu zaman dulu. Kalau sekarang bukan karena adanya KDRT, undang-undang ya, tapi apapun alasannya anak tidak boleh dimusuhi. Justru anak sekarang tuh harus dijadikan teman, sehingga anak bisa terbuka. Seperti yang kasus kejadian di Bintan ini kan, ada kemungkinan ibunya kalau ngomong mungkin ya, tapi yang nggak tahu lah nanti apa penyelidikan. Ini kasus-kasus lain maksud saya, kalau ibu asik nak marah saja, bapak asik nak marah saja, nanti ketika ada masalah dia tertutup. Cuman kalau sama-sama welcome, terbuka, insya Allah tidak. Nah, adapun kasus yang terjadi barusan yang lagi hangat ini, dugaan saya ya, berdasarkan kasus-kasus yang lain, bisa saja anak ini dalam ancaman bapaknya, awas kalau kau lapor. Ini penting bagi orang-orang tua yang lain, karena banyak wanita ini diperkosa orang, dicabuli orang, dia direkam, divideokan, sehingga nanti ketika dicabul betulan diancam, kalau kau macam-macam ku buka video ini. Makanya dia takut.
karena jadi wanita ini serba salah, diperkosa, dibuka, ini nanti bagaimana, aibnya habis, seperti itu kan. Yang kedua, terkadang di tempat lain memang anak itu juga punya kesalahan, misalnya memang bergaul bebas, itulah yang dijadikan sandera, bagaimana supaya dia tidak berkutik. Tapi apakah seperti itu, kita tunggu penyelidikan kepolisian. Ini kan penting pelajaran kita. Kok bisa tahun 2019 2020 bisa dibuka sekarang? Ini kan penting pelajaran untuk kita semua, agar hal itu bisa tidak terjadi. Saya kira itu. Baik. Kita ambil hikmahnya, Ikhwan Akhwat ya, dari kesempatan kita yang singkat ini, dan menjadi pelajaran untuk para orang tua juga anak-anak, agar kita sebagai orang tua juga bisa lebih menjadikan pertemanan gitu ya sama anak-anak, bisa lebih terbuka, apapun itu, sepahit apapun bisa dikonsultasikan bersama orang tua. Mudah-mudahan Ikhwan Akhwat tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini ya di lingkungan keluarga. Kemudian ada yang pesan ingin disampaikan lagi, Ustaz? Oke, baiklah ya. Di Kepri, kalau yang di Bintan kan di Provinsi Kepri ya, termasuk yang pendeta, ada yang namanya Kepala Dinas P3A. Ya, P3 itu Pembinaan Perempuan Pelindungan Anak. Sebenarnya saya sebagai Ketua Mubalik Provinsi sudah mengadakan MOU ya beberapa minggu yang lalu, bagaimana melindungi anak. Belum itu dilaksanakan sudah kejadian. Itu kan memang anak kita dalam ancaman. Jadi oleh karena itu, siapapun anak itu adalah anak kita. Yang jadi problem sekarang tuh anak saya bukan anak dia, anak dia bukan anak saya. Artinya apa? Kita sekarang di rumah kalau melihat ada tetangga, ada siapapun, semua anak apapun agamanya adalah anak kita. Maka kalau ada indikasi teman yang tak baik, emaknya yang tak betul, bapaknya yang tak baik, kan tahu tetangga itu sebenarnya. Maka wajib kita melindungi sama-sama. Jadi ke depan mari kita berpikir semua anak adalah anak saya. Nah, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.